Ta'ala. Pembahasan kita pada sore hari ini menyangkut hutang puasa di bulan Ramadan. Ini karena kita sekarang lagi bulan Ramadan, otomatis pasti banyak yang galau. Aduh, ini udah mau selesai bulan Ramadan dan ternyata hutang puasa Ramadan saya yang sebelumnya itu belum terbayarkan. Sudah mau habis Ramadannya. Bulan ini para perempuan ya, biasanya yang haid, nifas dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bertanya-tanya apakah hutang puasa di bulan Ramadan itu harus disegerakan? Tadi sudah dibahas mengenai perbedaan hutang dengan riba. Nah, kita berbicara mengenai hutang. Para pemirsa jamaah sekalian, hutang itu terbagi dua. Ada hutang kepada Allah, hablum minallah, ada hutang kepada manusia, hablum minannas. Kebanyakan utang kepada manusia itu pasti ada tata caranya. Ada yang bayarnya saya berangsur-angsur dulu ya, saya langsung cash ya, atau saya bayarnya itu disertai bunga, wallahu alam ya, itu hutang terhadap manusia. Tapi ada yang kedua itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hutang kita bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah juga kita memiliki hutang. Termasuk salah satunya hutang berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana hutang berpuasa di bulan Ramadan yang harus dilakukan? Dalam hadis Rasulullah dikatakan at-ta'ani minallah. Ketenangan itu berasal dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Jadi kalau ada orang buru-buru mengerjakan sesuatu itu pasti dari setan datangnya. Pengen buru-buru ini, pengen menyelesaikan buru-buru ini. Tapi kata Rasulullah illa fi khamsin. Boleh kita terburu-buru kecuali dalam 5 perkara. Di antaranya menyegerakan mayit, membayar hutang ya, bukan hanya hutang kepada manusia tapi juga hutang kepada Allah. Ada lagi menikahkan anak gadis. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak di rumah punya anak gadis, kira-kira sudah dewasa, sudah mampu untuk menikah, untuk menjaga kesuciannya silahkan langsung dinikahin. Belum ada calonnya ustazah katanya. Ya cari, calonnya cariin. Kalau laki-laki jangan diem aja. Karena jodoh itu kita nggak boleh tawakal, diem tiba-tiba datang nanti jodoh depan muka kita gitu ya. Nggak seperti itu. Jadi harus tawakal dulu, ikhtiar dulu, baru kita tawakal. Insya Allah Allah datangkan jodoh nanti. Ya. Jadi kalau sudah punya anak gadis, cukup usia matang, kemudian sudah ada ilmunya untuk menikah. Jadi orang menikah itu yang harus dipersiapkan pertama ilmu, selain mental ilmu. Ya, ada kitab Uqudul Lujain, Qurratul Uyun itu membahas itu. Ya. Nah, salah satunya yang harus disegerakan adalah qada'ud dain, membayar hutang. Hutang berpuasa di bulan Ramadan itu ada tata caranya membayarnya. Jadi tata cara yang harus dilakukan dibagi menjadi 3 bagian para pemirsa. Yang pertama adalah dengan cara qada', yang kedua dengan cara fidyah, dan yang ketiga dengan cara kafarah. Wah, ternyata ada banyak ya. Bukan hanya qada' yang selama ini sering kita dengar cuman qada' fidyah, qada' fidyah. Tata caranya juga masih lupa-lupa gitu. Lalu bagaimana tata cara ketiganya? Yang pertama qada'. Qada' ini maknanya secara bahasa adalah memenuhi. Memenuhi, menunaikan. Secara istilah adalah fi'lul wajib ba'da waqtihi dalam fiqih. Jadi qada' itu adalah melaksanakan kewajiban setelah waktunya lewat. Jadi saya qada' puasa. Puasanya Ramadan, dibayarnya habis Ramadan. Waktu Ramadannya kan udah lewat. Berarti dibayarnya ba'da Ramadan. Inilah yang disebut waktunya sudah lewat. Berbeda antara qada'an dengan adaan. Saya ingin mengajak para pemirsa untuk sama-sama kita belajar. Jadi qada'an itu melaksanakan kewajiban sudah lewat waktunya. Dia hutang namanya. Dia laksanakan nanti setelah waktunya sudah lewat. Tapi yang kedua adaan. Adaan ini melaksanakan kewajiban fi waktihi pada waktunya. Makanya kalau kita sholat, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Artinya apa? Sholat subuh kita sekarang masih ada waktunya, adaan lillahi ta'ala, tidak mengqadha sholatnya. Tapi kalau kita puasa, kita qadha nawaitu shaumal ghadin an adai, kan harusnya an adai pada waktunya. Tapi kita ganti qadha Ramadan lillahi ta'ala, qada'an lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi itu perbedaannya adaan dengan qada'an. Ya, kalau qada'an dikerjakan setelah waktunya, tapi kalau adaan pada waktunya. Lalu para pemirsa yang saya muliakan, saya yakin di rumah banyakkan ibu-ibu jamaahnya nih, Masya Allah.
Siapa saja orang yang berhak mengqadha puasanya? Yang pertama, orang yang berhak mengqadha puasanya adalah wanita-wanita yang haid, nifas, wiladah. Ya. Aisyah radhiyallahu an dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru biqada'is shaum." Dulu kami di zaman Rasul, kata Aisyah, kalau kami sedang haid di bulan puasa, maka kami fa nu'maru biqada'is shaum, disuruh untuk mengqadha puasa kami. Jadi ini buat para wanita yang mungkin belum mengqadha puasanya atau lupa mengqadhanya. Ini kan kebanyakan lupa, Bang Ali. Haidnya 10 hari, yang dibayar baru 7 hari. Ini saya 10 atau 7 hari ya? Kalau bisa dicatat agar tidak terlupa, karena ini hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah wanita haid dan nifas. Kalau dia haid di pertengahan hari, apa yang harus dilakukan? Puasanya masih dilanjut atau batal? Batal puasanya. Jadi haram baginya meneruskan puasanya padahal dia haid di siang hari. Seperti itu. Bagaimana kalau haidnya 10 menit lagi mau buka? Tetap batal puasanya, kecuali melewati maghrib sudah buka dia, baru puasanya itu dianggap sah, seperti itu. Masya Allah. Yang kedua, orang yang boleh mengqadha itu adalah orang yang hamil atau menyusui. Al-hamilu wal muradi, rodoah ya, orang yang sedang dalam masa penyusuan. Jadi orang yang hamil, orang yang menyusui, dia boleh mengqadha. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, orang yang hamil dan menyusui ini punya 3 keadaan. Pertama, kalau dia hamil dan menyusui, kemudian dia meninggalkan puasa Ramadannya, dia mengqadha nanti setelah Ramadan. Jadi dia tidak puasa karena alasan pertama, dia takut membahayakan dirinya kalau puasa. Aduh, kalau saya puasa saya takutnya nggak sanggup nih, lagi ngidam, lagi hamil, nanti muntah-muntah. Itu takut akan dirinya, maka dia wajib mengqadha, tidak usah fidyah. Keadaan yang kedua, kalau dia takut akan dirinya dan anak dalam kandungannya atau anak yang sedang disusuinya, maka dia juga wajib qadha tanpa fidyah. Ya, jadi 2 keadaan. Kalau takut bahaya akan dirinya, wajib qadha saja. Takut bahaya akan diri dan anaknya, wajib qadha saja. Nah, wal mas'alatus salasah, masalah yang ketiga. Kalau dia cuma takut dorurah bahayanya kena sama anaknya saja, tapi tidak takut untuk dirinya, maka di sini dia bukan hanya qadha tapi juga wajib fidyah. Seperti itu. Jadi orang yang sedang hamil atau menyusui, kemudian orang yang sedang sakit, ya, di pertengahan dia sakit, dia muntah, boleh batal puasanya, mengqadha dia, seperti itu. Nah, yang kedua adalah fidyah. Fidyah itu apa sih? Al-badalul ladzi yatakhallasu bihil mukallaf an makruhin tawajjaha ilaih. Jadi fidyah itu adalah salah satu hutang kekosongan mukallaf yang mana larangan yang berlaku padanya itu harus dia bayar, gitu ya. Jadi yang tadi sudah disebutkan, salah satu orang yang bayar fidyah itu adalah wanita yang hamil atau menyusui. Dia takut dorurah untuk si anaknya, tapi tidak untuk dirinya. Yang kedua, orang yang fidyah, yang wajib fidyah itu adalah salah satunya adalah orang yang tua renta. Sudah tua, tidak ada kemampuan untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang, maka dia wajib fidyah. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Masya Allah, Bang Ali, kesian yang begini ya. Mudah-mudahan teman-teman kita juga yang kena COVID Allah sehatkan kembali gitu ya. Belum lama saya dengar kabar, kata WHO COVID-19 tidak akan hilang katanya. Waduh, kita jadi harus adanya new life gitu ya, kehidupan baru. Normal itu seperti apa ya? Seperti ini, menghadapi COVID. Nah, nauzubillah, mudah-mudahan jangan gitu kan. Nah, lalu bagaimana cara membayar fidyah? Cara membayar fidyah itu para imam sepakat, para jumhur ulama, hitungannya adalah 1 sok. 1 sok itu sekitar 4 mud. Nah, 4 mud itu adalah 675 gram beras. Kalau di zaman Rasul itu sekitar 2 tangan Rasul. 2 tangan Rasul itu disebutnya 1 mud. 1 mud 1 mud ya. 4 mud itu adalah 1 so. Jadi kalau dikonvert ke sekarang, dunia modern sekarang, zaman modern seperti ini, jadi membayar orang fidyah itu adalah sekitar 2,75 gram beras. Jadi sekitar itu ya. Jadi 1 hari ditinggalkan puasa, 2,75 gram, 75 liter beras gitu ya. 3 hari dikalikan saja, 10 hari dikalikan saja. Jadi itu cara yang kedua. Puasa, hutang puasa yang
bisa kita bayar kepada Allah itu dengan cara fidyah setelah qadha. Dan yang ketiga,